Olahraga bersepeda menjadi salah satu aktivitas favorit di tengah pandemi COVID-19. Namun bersepeda secara berlebihan ternyata juga dapat membahayakan jantung pemirsa. Tak jarang terdengar kabar pesepeda pingsan atau bahkan meninggal dunia karena serangan jantung. Seperti yang menimpa pesepeda di Jakarta dan Sidoarjo beberapa waktu lalu. Seorang pesepeda yang mencoba road bike di jalan layang non-tol di Kampung Melayu, Tanah Abang, meninggal dunia di atas jalan layang. Diduga pesepeda ini meninggal karena serangan jantung. Saat ditemukan, pesepeda Parubaya ini sudah dalam kondisi lemas, duduk tersandar di beton pembatas jalan layang non-tol Kasablanka, Tanah Abang. Ya, petugas medis yang tiba di lokasi membawa pesepeda tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat. Ya, sementara itu pemirsa, seorang pesepeda di Sidoarjo meninggal dunia secara mendadak saat melintas di jembatan layang. Korban diduga mengalami gagal jantung saat mengayuh sepedanya di jalan tanjakan. Selain menerapkan 5M serta kemudian menjaga asupan nutrisi, olahraga memang menjadi hal yang penting dalam menjaga stamina tubuh terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Ya, namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan saat kita berolahraga agar dari olahraga ini kita mendapatkan manfaat bukan malah sebaliknya. Nah, kita akan membahas olahraga yang tepat, aman saat pandemi serta bagaimana kita waspada agar tidak terjadi serangan jantung saat kita berolahraga. Kita sudah tersambung dengan Dr. Antonius Andi Kurniawan, dokter spesialis kedokteran olahraga. Dan tentunya kami juga ingin mengundang partisipasi Anda nih pemirsa. Telepon kami di 021-583-99-100. Kami tunggu telepon Anda, nanti silakan tanya langsung ke Dr. Andi. Dr. Andi, selamat siang, salam sehat dokter. Selamat siang, salam sehat semuanya. Iya, dokter. Tadi kan kita lihat ada 2 korban ya yang setelah olahraga malah diduga kena serangan jantung. Apa yang ada di benak Anda kalau membaca informasi yang seperti ini, Dok? Ya, tentu saja miris ya. Jadi kita tahu memang olahraga itu manfaatnya sangat baik sekali dan sangat banyak sekali buat tubuh kita. Tapi juga kita harus ingat bahwa olahraga juga mempunyai risiko ketika kita melakukannya berlebihan atau kita tidak tahu tentang kondisi tubuh kita itu seperti apa. Pertanyaannya apakah kita tahu, apakah kita rajin atau rutin melakukan medical check up. Bagaimana dengan kolesterol kita, bagaimana dengan kondisi jantung kita, itu sangat penting sekali. Dan ketika kita berolahraga melebihi dari kemampuan kita atau kapasitas kita, tentu saja bisa menyebabkan efek negatif atau bahkan sampai menyebabkan meninggal. Oke, Dokter Andi, kalau begitu bagaimana kita mengetahui batas kemampuan kita dalam melakukan sebuah kegiatan olahraga? Apa saja nih yang harus kita persiapkan, Dok, untuk paling tidak mengenal diri kita sendiri? Oke, yang paling penting tadi pertama, sebisa mungkin tuh kita tahu tentang kondisi tubuh kita. Kita punya sakit jantung apa tidak, kita tahu hasil laboratorium tentang kolesterol kita itu seperti apa. Terus kemudian apakah kita bahkan kita tahu tentang riwayat penyakit orang tua kita. Misalnya orang tua kita meninggal di usia yang muda karena sakit jantung, itu juga penting sekali gitu ya. Bahwa riwayat-riwayat itu juga penting. Itu juga menjadi faktor risiko untuk kita bisa terkena sakit jantung pada saat kita berolahraga. Terus kemudian yang ketiga, berikutnya lagi adalah penting sekali ketika kita berolahraga, kita tahu parameter-parameter apa yang harus kita perhatikan. Misalnya contoh denyut nadinya atau denyut jantungnya itu penting sekali karena denyut jantung atau denyut nadi itu perlu dimonitor selama kita melakukan olahraga. Apakah olahraga kita ini berlebihan atau tidak? Tentu saja itu kita bisa monitor dengan tadi heart rate monitor atau dengan denyut nadi kita. Itu penting sekali karena sebenarnya tubuh kita itu sudah didesain untuk mengeluarkan respon atau mengeluarkan sinyal-sinyal kalau memang ini udah overtraining, ini udah berlebihan yang sebenarnya tubuh kita sudah tidak mampu lagi untuk mengadaptasinya gitu.
Sementara itu kalau untuk memonitornya katakanlah dari sebuah alat begitu, ini seperti apa indikatornya Dokter Andi? Jika kita mengalami gejala atau serangan jantung saat berolahraga, apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya kalau ketika bicara kematian mendadak akibat jantung itu memang kadang-kadang memang ya tiba-tiba saja ya. Kadang-kadang mungkin ya apa namanya langsung terjadi seketika dan orang tersebut langsung kolaps dan mendadak tidak sadarkan diri atau tidak langsung henti jantung gitu. Nah itu sebenarnya udah terlambat gitu. Tapi kadang-kadang yang penting banget adalah kita tuh bisa dengan mengetahui denyut nadi kita atau heart rate monitor kita, itu kita mengetahui kapan kita overtraining. Jadi sebenarnya ketika kita berolahraga, denyut jantung kita tuh bekerja sehingga dia memompa darah sehingga heart rate-nya meningkat. Nah, ketika kita melakukan recovery atau istirahat atau setelah olahraga harusnya denyut nadi kita tuh turun gitu. Nah kadang-kadang kita kalau misalnya terlalu misalnya 3 hari berturut-turut kita bersepeda, 3 hari berturut-turut kita berolahraga. Di hari yang ketiga pada saat kita istirahat tuh kadang-kadang denyut nadinya tidak turun. Jadi artinya di situ kita terjadi overtraining. Jadi kita bisa apa ya? Kita bisa merasakan sebenarnya kapan tubuh kita ini terlalu over yang biasanya responnya seperti ini, kok sekarang kayaknya lebih capek, kayaknya sekarang lebih ngos-ngosan, sekarang kok kayaknya denyut nadinya tinggi terus, nggak turun-turun gitu. Nah itu sebenarnya bisa menjadi parameter gitu. Tapi ketika saya ditanya, sebenarnya gejalanya seperti apa sih kalau mau serangan jantung? Nah itu susah didefinisikan ya. Kadang-kadang ada nyeri dada yang sangat atau mungkin pegel dan segala macam. Dokter Andi, kenapa susah Ya, Dokter gimana? Andi? Kalau misalnya katakanlah tadi kan kita sudah memperhatikan, memantau denyut nadi. Kemudian setelah kita berolahraga berat, besok harinya selingannya adalah recovery ride begitu. Terus kita lusa lagi, kita olahraga begitu. Habis itu pemulihan lagi. Nah, apa yang beyond that? Beyond that itu maksudnya bagaimana kita lebih hati-hati agar tidak terjadi serangan jantung? Bisa tidak digambarkan, Dok? Jadi gini, ketika terjadi serangan jantung itu pasti prosesnya mendadak ya, mendadak. Penyebab henti jantung itu kalau misalnya pada saat berolahraga itu sangat beragam. Contohnya misalnya karena ada kolesterol, ada penumpukan lemak, terus kemudian penumpukan lemaknya itu atau yang ada di pembuluh darah itu lepas, terus kemudian menyumbat ke saluran aliran darah atau pembuluh darah yang menuju jantung, sehingga terjadi langsung sumbatan sehingga langsung henti jantung. Itu juga bisa gitu. Tapi gejala-gejalanya itu sebenarnya yang mereka yang langsung henti jantung mendadak itu sebenarnya bisa bermacam-macam seperti nyeri dada, terus kemudian juga bisa karena mungkin peningkatan irama denyut jantung yang tidak stabil, itu juga bisa gitu. Jadi kalau dideskripsikan sih memang agak sulit ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita listen to our body, gimana kita tahu limit kita, itu yang paling penting. Kapan kita harus istirahat, kapan kita harus menurunkan kecepatannya, itu paling penting. Jadi intensitas itu paling penting pada saat kita mencegah terjadinya sakit jantung. Intensitas itu adalah berat atau ringannya kita melakukan olahraga. Jadi jangan terlalu diforsir, katakanlah baru memulai olahraga kemudian langsung naik sepeda 30 km, itu tentu sangat menguras begitu dan bisa berbahaya juga. Dokter, apa pertolongan pertama, Dok, yang harus kita lakukan jika kita menemui rekan kita yang mengalami serangan jantung secara mendadak saat berolahraga? Ya, nah ini pertolongan pertama ini memang ini cukup menarik ya. Sebenarnya tidak harus dokter, tidak harus profesi non medis. Kita tuh sebenarnya harus tahu bagaimana kita memberikan BLS bantuan life saving ya, atau namanya bantuan hidup dasar gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa melakukan pijat jantung, bagaimana kita bisa menolong orang yang tiba-tiba kolaps, tiba-tiba mendadak tidak sadarkan diri. Itu yang paling penting kita cek adalah apakah ada denyut nadi atau tidak. Bagaimana dengan pernafasannya, bagaimana dengan tanda-tanda vitalnya, itu kita harus cek. Nah, ketika tidak ada tanda-tanda vital itu tadi, pernafasannya tidak ada, denyut nadinya tidak ada, itu yang kita lakukan adalah segera panggil ambulan. Tapi kita tidak memanggil ambulan saja, tapi kita lakukan yang namanya pijat jantung atau CPR, cardiopulmonary resuscitation gitu. Jadi pijat jantung itu penting sekali gitu. Jadi sebenarnya kita
ingin sekali menganjurkan kepada masyarakat, terutama yang sepeda, yang suka sepeda komunitas, itu masing-masing mempunyai kemampuan untuk basic life support tadi, bantuan hidup dasar tadi, untuk bisa membantu temannya sambil menunggu ambulan datang, kita bisa memberikan pertolongan pijat jantung tadi. Baik, Dokter Andi, ini sudah ada penelpon Ibu Rosita dari Jakarta. Halo Ibu Rosita. Halo, selamat siang. Silakan langsung bertanya kepada Dokter Andi, Bu. Ya, saya mau nanya mengenai kebiasaan kalau setelah olahraga. Halo. Ya. Selamat siang, Dok. Selamat siang ya, Ibu Rosita. Saya mau nanya, jika ada kebiasaan setelah berolahraga, sedang panas-panasnya badan, terus minum air es. Nah, itu ada efek apa ya, Dok? Oke. Bu Rosita, salam sehat selalu. Terima kasih sudah telepon ke Newsline. Silakan, Dokter Andi. Ya, saya rasa sebenarnya ketika ada apa ya istilahnya kalau kita bicara satunya fakta, satunya ini ya fakta, satunya lagi adalah hoax ya, atau bahasa ininya adalah mitos. Nah, ada mitos. Ya, mitos. mitos. Jadi banyak mitos beredar kalau kita habis olahraga terus kita minum langsung air dingin tuh menyebabkan rematik atau menyebabkan henti jantung atau apapun. Sebenarnya tidak. Jadi memang pada saat kita berolahraga suhu tubuhnya meningkat. Jadi sebenarnya melakukan rehidrasi atau mengganti cairan tubuh kita yang hilang itu penting sekali. Mau air dingin atau air yang suhunya sesuai dengan tubuh kita pun nggak ada masalah sebenarnya. Di mana fungsi rehidrasi itu adalah bisa untuk menurunkan suhu tubuh kita. Dan jadi itu sebenarnya bagus sekali. Jadi tidak masalah ya Ibu Rosita, mau minum air dingin atau air hangat, silakan diminum. Yang penting jangan lupa minumnya. Jadi tidak benar. Iya, itu Bu Rosita sudah terjawab. Ini ada penelpon lagi, ada Ibu Yulin dari Serpong. Selamat siang Bu Yulin. Selamat siang. Selamat siang, Silakan. Dokter. Ya, selamat siang. Maaf, saya mau tanya, karena kan saya orang awam ya, kebanyakan kalau mengukur jantung maksudnya yang suka olahraga sepeda, mereka ada alatnya atau gelangnya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita yang hanya mengukur misalnya nadinya aja atau jantung, itu berapa banyak ya ukurannya? Setelah kita selesai olahraga terutama sepeda itu maksimal berapa pertama? Oke. Ibu umurnya berapa Bu? Minta umurnya dulu biar nanti saya dokter bisa 49. hitung. 49 ya. 49. Apalagi Dok, butuh info apa lagi Dok sebelum dikasih heart rate-nya? Ya, umur saja cukup ya. Oke, baik. Boleh satu lagi dokter, maaf, boleh satu Ya, lagi? gimana silakan. Ya. Saya kalau info yang saya dapat katanya kalau kebetulan ada seseorang yang terkena serangan jantung di jalan atau dimanapun itu dikasihkan obat yang di bawah lidah ya. Apakah betul seperti itu dan apakah langsung efektif? Itu saja dokter. Terima kasih. Baik, Ibu Yulin dari Serpong, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Dokter Andi. Ya, yang pertama adalah tadi denyut nadi atau nadi itu bagaimana cara mengitur. Jadi ada rumusnya mengukur denyut nadi maksimal atau nadi maksimal. Itu adalah 220 dikurangi usia. Jadi kalau usianya 49 atau let's say 50, berarti 220 dikurangi 50 adalah 170. Itu adalah denyut nadi maksimalnya. Nah, buat yang tidak terlatih, sebenarnya targetnya cukup 50% sampai 60% atau 65% atau 70%. Jadi targetnya sebenarnya dari 170 itu 50%-nya 85 sampai 110 cukup. Itu untuk mereka yang tidak terlatih. Tapi kalau kita yang sudah terlatih mungkin bisa targetnya 70 sampai 80%. Jadi 70% sampai 80% dari 170 tadi. Tapi buat atlet mungkin bisa 80 sampai 90%. Jadi kita bisa patokan parameter itu. Jadi kalau usia kita 50 tadi, maksimum heart rate kita adalah 170. Jadi sebenarnya kita berolahraga di 110 sampai 120 saja itu cukup. Tidak perlu sampai melebihi 130 atau 140. Terlalu berlebihan. Nah, disitulah letak sebenarnya
intensitas gitu. Jadi yang menyebabkan seseorang meninggal mendadak atau karena serangan jantung itu poinnya adalah di intensitas, bukan durasinya atau bukan jaraknya. Jadi kalau misalnya kita mau bersepeda 50 sampai 100 kilo, tapi pelan-pelan saja, nggak kebut-kebutan, nggak ada nanjak dan segala macam, sebenarnya aman-aman saja, tidak terlalu berisiko. Tapi ketika kita berolahraganya cuma 10 kilo, 20 kilo, tapi di situ kita memaksakan jantung kita sampai intensitasnya tinggi, nah itu yang mempunyai risiko terhadap tadi sakit jantung, karena intensitas itu adalah yang menunjukkan berat atau ringannya olahraga, di mana di situ ditandai dengan peningkatan denyut nadinya kita gitu. Nah, tadi obat-obat di bawah lidah maksudnya gimana tuh, Dok? Ya, obat di bawah lidah itu memang benar. Jadi memang ada obat jantung yang kalau kita misalnya ada seseorang yang punya riwayat jantung, sakit jantung, biasanya punya mengkantongi obat jantung yang ditaruhnya di bawah lidah supaya kalau misalnya ada nyeri dada atau sesak nafas yang mendadak itu diminumin obat itu, dan ketika ditaruh di bawah lidah itu proses bekerjanya obat itu lebih cepat. Tapi berbeda ketika misalnya dia lagi olahraga dan tiba-tiba langsung henti jantung. Kita nggak bisa memberikan pertolongan itu gitu. Jadi yang kalau mereka memang tidak ada tanda-tanda vital, tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang bisa kita lakukan adalah tadi bantuan pijat jantung tadi gitu. Jadi saya ingin sekali mengencourage para komunitas atau mereka yang suka berolahraga, itu penting sekali kalau misalnya kita mempunyai kemampuan untuk basic life support tadi, bagaimana kita bisa menolong teman atau saudara atau siapapun untuk melakukan pijat jantung tadi gitu. Baik, Dokter Andi, spesialis kedokteran olahraga, terima kasih sudah berbagi informasi yang penting untuk kita semua. Salam sehat, Dok. Selamat beraktivitas kembali.